Hai para Nico user, sebelum kita lanjut, apakah kalian tahu Honkai Impact 3 dari HoYoverse? Nah, Honkai Impact 3 ini adalah kakaknya dari game Genshin Impact dan juga Honkai Star Rail yang lagi rame-ramenya nih. Berbeda dari adik-adiknya, Honkai Impact 3 memiliki battle yang real time, story yang rich, sinematik yang keren, dan voice aktor Jepang yang gak kaleng-kaleng. Nah, gak kalah dengan adik-adiknya, karakter atau yang biasa disebut dengan Valkyrie di sini juga keren dan lucu-lucu loh. Beberapa karakter berikut yang kalian tahu dari Honkai Star Rail juga ada di dalam Honkai Impact ini, seperti Seele. Berbeda kepribadian dengan Honkai Impact 3, Seele di Honkai Star Rail memiliki kepribadian lebih berani dan pemberontak. Sedangkan di Honkai Impact 3, Seele adalah karakter anak remaja yang memiliki suara yang halus dan feminim, namun berusaha keras untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Bronya, di versi Honkai Impact 3, Bronya memiliki tipe saat anak remaja dan dewasa. Sedangkan di Honkai Star Rail, Bronya mengambil tipe Bronya dewasa dan memiliki kepribadian kepemimpinan yang sama. Himeko, di Honkai Impact 3, Himeko adalah seorang guru yang mengajar para Valkyrie dengan kepribadian dan bentuk mirip dengan Honkai Star Rail. Bedanya, jika di Honkai Impact 3, Himeko lebih suka minum wine dibandingkan dengan Honkai Star Rail, yang dimana di Honkai Star Rail lebih suka minum kopi pahit. Ada juga Otto Apocalypse atau di dalam Honkai Star Rail, yaitu Locha, adalah seorang villain atau musuh para Valkyrie namun menjadi kunci utama dalam story terbentuknya Valkyrie yang ada. Nah, berbeda di HSR, dia ini memiliki nama yang berbeda namun memiliki bentuk karakter yang mirip, bernama Locha. Dan terakhir ada Silver Wolf. Di versi Honkai Impact 3 bernama Bronya Haxorbani. Dia adalah Bronya dari dimensi lain yang menjelajah universe, mirip dengan yang ada di Honkai Star Rail, memiliki kepribadian yang gaul dan jago hacking. Selain itu ada stage-stage yang dibuat buat kalian yang suka kompetitif. Ada Abyss, ada Memorial Arena, dan juga Elysian Realm buat kalian yang suka ngadu damage. Nah, untuk Valkyrie Seele bakal ngeluarin battle shoot baru nih, yaitu Hersher of the Rebirth. Gak cuma itu, Honkai Impact 3 juga bakal ngadain konser online bertema Seele. Jangan lupa diceknya. Buat kalian yang tertarik download Honkai Impact 3, langsung saja cek link yang saya sediakan di deskripsi video. Nah, seperti yang kalian tahu, isekai biasanya itu pasti menceritakan tentang seseorang yang tiba-tiba bisa pindah ke dunia lain. Tapi sekarang isekai mulai aneh-aneh nih ceritanya. Tidak hanya manusia, tapi sekarang isekai bisa saja menyelipkan cerita-cerita di mana karakter utamanya bereinkarnasi tapi bukan jadi manusia. Bisa jadi hewan. Dan bisa saja isekai ceritanya tentang karakter utama yang bereinkarnasi jadi softtek biar bisa mengkokop mem. Unik sih unik, tapi sadar gak sih kalau sesuatu kayak gini ini kelihatan banget kalau sekarang isekai itu udah kehabisan ide. Bahkan karena sudah tidak ada ide-ide lagi, mereka membuat cerita yang dimana karakter utamanya pindah ke isekai atau bereinkarnasi jadi makhluk selain manusia. BTW pembahasan gue ini akan ada anime yang bukan isekai, tapi kenapa gue bahas itu akan berkaitan dengan anime isekai yang mirip-mirip ceritanya. Tapi tenang aja, tetap dengan inti pembahasannya, kebanyakan ya tetap anime isekai. Ya karena kita tahu sendiri lah ya, reinkarnasi memang identik banget dengan anime isekai. Nah, kira-kira apa saja anime-anime isekai reinkarnasi yang dimana karakter utamanya bereinkarnasi jadi sangat aneh coy. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai wa Waru. Reinkarnasi jadi laba-laba dari anime Kumo Desuga Nanika. Bayangin kalau kalian sedang belajar di sekolah dengan tenang dan damai, tapi tiba-tiba di kelas kalian ada seorang pahlawan dan Raja Iblis melintas dalam keadaan sedang bertarung sehingga menyebabkan satu kelas mati semua. Tapi teman-teman kalian itu direinkarnasikan dengan normal, sedangkan kalian direinkarnasikan menjadi laba-laba. Nah lo, apakah dunia ini adil ya? Itulah premis cerita dari anime ini. Oke sih, nggak ada yang masalah tentang premisnya. Tapi anime ini ya itu doang sih, gak ada hal-hal lain lagi. Selebihnya ya lu bisa tebak lah ya, anime ini seperti anime isekai-isekai lainnya. Yang lebih heran dan gobloknya, ada aja wibu-wibu yang otaknya geser ke pantat. Mereka nonton anime ini karena sange dengan pantat laba-laba ya. Besar sih, besar pantatnya, cuma ya nggak laba-laba juga anjing. Jadi anjing kayak temen lu. Dari anime Inuke Hasami wa Sukayo. Intinya cerita anime ini ada seorang bocah SMA yang suka banget baca buku. Dan dia ini orang yang ngefans banget dengan novelis yang bernama Ichiri Idi. Sampai suatu hari dia ini melihat kalau idolanya ini ada di sebuah kafe. Tapi idolanya itu diincar oleh seorang penjahat sehingga karakter utamanya rela menyelamatkannya dan akhirnya dia terbunuh. Tapi karena rela berkorban itulah dia ini akhirnya direinkarnasikan menjadi seekor anjing bertipe main slot pas rapat.
Karena menjadi anjing, dia berpikir mungkin inilah akhir dari kehidupannya. Karena dia sudah tidak bisa lagi tuh membaca buku. Sampai ada seorang gadis yang bernama Natsuo Kirihime mampu mendengarkan isi hati dari anjing ini. Dan identitas aslinya ternyata adalah dia adalah idolanya, coy. Yap, seperti yang gue bilang tadi, anime ini bukanlah anime isekai dan tergolong anime-anime 10 tahun yang lalu. Tapi, nanti akan gue bahas, ada anime yang konsepnya bahkan ceritanya mirip dengan anime ini. Jadi mungkin inilah akar-akar penyebab cerita isekai reinkarnasi jadi hewan muncul ya. Mungkin aja kalau anime ini rilis di tahun-tahun sekarang bakalan bertema isekai juga nih, gue jamin ya. Dan sebenarnya, premis cerita kayak gini pun cocok kalau dibikin isekai. Mati karena menyelamatkan idolanya, sampai akhirnya dia bisa pindah isekai dan bertemu dengan seorang petualang yang mampu mengerti isi hatinya. Udah tuh, cerita baru dari anime isekai lagi kan. Jadi slime dari anime Tensura. Siapa sih yang nggak kenal Tensura seperti judulnya? Yaitu Tensei Shitaraken Desta, sebuah anime isekai di mana karakter utamanya bereinkarnasi menjadi slime. Awalnya sih memang kita difokuskan dengan cerita di mana si Rimuru ini selalu menggunakan wujud slime-nya sampai nanti dia akan bertemu dengan seseorang yang akan dia ambil wujudnya sebagai wujud utama dari Rimuru. Ceritanya ada seorang pembokep yang mati demi menyelamatkan seseorang, tapi sebelum dia mati, dia meminta satu hal untuk menghapus histori bokepnya. Nah, karena kematiannya itulah akhirnya dia dipindahkan ke isekai dan menjadi makhluk bulat, kenyal, bisa dikenyot. Ya, alias slime. Tapi mengingat awal-awal dia ini bukan menjadi manusia tapi malah menjadi slime, ini cerita agak-agak gimana gitu. Apalagi kekuatan slime yang dia miliki ini sangatlah overpower. Itu saja sudah memutuskan pemikiran orang-orang kalau slime itu adalah makhluk yang lemah. Karena sebelum anime ini nongol, di game ataupun di anime yang mengambil konsep cerita kerajaan dan fantasi, slime ya hanyalah kerucuk-kerucuk. Di RO selalu dijadiin bahan AFK player-player pemula, di Minecraft cuma dijadiin bahan parkour orang-orang, tapi konsep anime ini yang mengubah slime menjadi makhluk overpower, jadi bisa sangat populer seperti sekarang. Padahal anime-anime lain ya terkenal karena world buildingnya, building organisasi penjahatnya, masa lalu karakter yang sangat kelam, kejebak di game. Lah ini cuma ide makhluk slime overpower bisa sangat populer coy. Itu pertanda kalau anime isekai dengan cerita simpel bisa sukses parah coy. Jadi vending mesin dari anime Jindo Hanbaiki. Maksud gua, siapa sih yang kepikiran karakter utama sebuah mesin minuman otomatis gitu? Ide ini itu dapat dari mana gitu dan disematkan di sebuah anime isekai. Kita tahu lah ya, mesin minuman gitu kan benda mati, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Kok bisa kepikiran buat dijadiin karakter utama? Premis utama anime ini tentang seseorang yang mati bersama dengan vending mesin. Nah, karena hal itulah dia direinkarnasikan menjadi mesin jualan otomatis, bukan jadi manusia. Yang dimana kita tahu sendiri isekai itu nggak ada mesin-mesin kayak gini. Jadi orang-orang isekai itu terheran-heran ketika makan atau minum sesuatu dari mesin tersebut. Makan mie instan, makan minuman soda, mereka itu merasakan sesuatu yang baru. Tapi anime ini berhasil membuat sebuah cerita di mana karakter utama adalah sebuah mesin otomatis. Gua juga heran kok bisa gitu loh. Tapi itulah uniknya anime ini. Ya walaupun pada dasarnya isekai ya isekai. Goblin, elf, raja iblis, hero, dan lain-lain. Jadi babi dari anime Buta no Liver wa Kenetsu Shiro. Ini anime emang belum rilis, tapi melihat dari judulnya saja dan trailernya, kita tahu kalau karakter utama anime ini jadi apa? Jadi ya babi. Berkisah tentang seorang wibu, Madesu, yang bereinkarnasi menjadi babi. Tapi sebelum dia ini mati dan berubah menjadi babi, dia memakan hati babi secara mentah. Seperti cerita isekai pada umumnya ya, ada pemicu yang membuat dia ini bereinkarnasi jadi apa? Tadi kan jadi vending mesin karena dia ini mati bersama mesin minuman. Nah, kalau ini mati karena makan babi bereinkarnasi jadi babi. Nah, di kehidupan barunya tersebut, dia berubah menjadi babi dan bertemu dengan seseorang gadis yang dapat membaca pikiran makhluk lain. Nah, gue bilang konsepnya mirip kan dengan anime yang tadi gue bahas, di mana dia bertemu dengan wanita yang bisa membaca dan mengerti isi hati hewan tersebut. Cuma bedanya di sini babi doang, kalau yang tadi itu anjing. Lagi-lagi seperti anime reinkarnasi anjing tadi, karakter utama yang berbentuk babi ini nantinya akan menyelamatkan wanita dari sebuah kematian dengan menggunakan skill barunya yang merupakan indera penciuman. Nah, sedangkan anime yang tadi menyelamatkan wanita dulu, habis itu dia mati dan bereinkarnasi menjadi anjing. Kalau ini menjadi babi dulu, habis itu menyelamatkan wanita. Ya, kalau kalian mau bilang unik, iya sebenarnya biasa aja sih. Orang anime sebelumnya udah ada. Menjadi pedang dari anime Tensei Shitaraken Desta.
Terakhir ada kisah reinkarnasi seseorang di isekai berubah menjadi pedang ya. Lagi-lagi ya, sebuah kisah di mana karakter utamanya menjadi benda mati. Sama seperti anime mesin jualan otomatis, cuma bedanya ini jauh lebih action dan bisa dibilang lebih overpower karena pedang ini adalah senjata untuk bertarung. Bahkan penggunanya lemah pun tidak masalah asalkan di sini pedangnya itu kuat. Tapi sayangnya di anime ini belum diceritakan kalau karakter utamanya ini kenapa bisa berubah menjadi pedang. Ceritanya sendiri pas dia ini mati ditabrak motor atau dijambret seseorang, tiba-tiba dia tersadar sebagai sebuah pedang. Dan suatu hari tiba-tiba ada seorang gadis telinga kucing tiba-tiba muncul di depannya dan menjadi manusia pengguna pedang tersebut. Premisnya sih simpel banget, tapi tetap saja dengan unsur isekai overpower. Karena menurut gua pedangnya ini terlalu kuat. Bahkan memang diceritakan kalau karakter utama si pedang ini melatih potensinya agar dirinya itu menjadi kuat. Nah, kira-kira itu aja sih lah ya kisah reinkarnasi karakter yang paling aneh di dalam anime isekai. Menurut kalian mana lagi nih reinkarnasi anime-anime isekai yang paling aneh lainnya? Tulis ya di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusran, kamu undur diri. Sampai jumpa di next episode.